Mariam. Lah ya. Asik banget sih. Ini Mariam. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikal amamu an tada'a alaikum kama tada'al. Lah, Ana di mana sih sana dulu? Ini lagi baca nih. Ini tim. Ada akuluhu ila atiha faqala qailu ya Rasulullah wa min kilhi nahnu yauma izin qala bal antum yauma izin kuntum walakinnakum ana kasa'al sa'il wala namazza anallaha min sudurihi adukum ma'abihi minkum wala yaqzi famanallaha fi qulubikumulahan. Jadi Faqala qaila ya Rasulullah wa mal wahnu qala hubud dunya wa karihal maut. Sadaqallahu alazim. Ya, silakan dibaca tuh terjemahannya. aku. Ya. Begitu cepat berbagai umat menghampiri kalian seperti makanan yang menghampiri mangkoknya. Beliau menjawab, tidak, tetapi kalian merupakan golongan mayoritas. Apakah saat itu kita merupakan kelompok minoritas? Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, balik aku ya bacanya ya. Allah benar-benar akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari dada musuh-musuh kalian. Tapi kalian laksana buih yang mengalir. Ada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, beliau menjawab, wahan ialah cinta dunia dan benci kematian. Dan Allah benar-benar menyusupkan wahan di dalam hati kalian. Gimana sih? Udah. Jadi begitu cepat berbagai umat menghampiri kalian seperti makanan yang menghampiri mangkok. Ini nggak usah digubris. Ya. Jadi umat Islam semuanya berbondong-bondong masuk, ya diibaratkan seperti makanan yang menghampiri mangkoknya. Kalau dituangkan misalnya bakso itu cepet penuh mangkok. Nah, seperti
begitulah umat Islam berbondong-bondong masuknya Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian tetapi setelah masuk ke dalam Islam, Masa pempas ada di tetapi kalian adalah merupakan mayoritas, kelihatannya banyak, kamu dimuntahin ya kan? Apakah saat itu merupakan kelompok minoritas? Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu orang yang minoritas? Karena seperti orang berbondong-bondong masuk Islam, kemudian ya diibaratkan seperti orang menuangkan bakso ke dalam mangkoknya, berbondong-bondong, semuanya cepat masuk, dan kuah-kuahnya, apanya, bumbunya, airnya masuk ke dalam mangkok. Seperti itulah Islam. Apakah itu mayoritas atau minoritas? Kan seperti itu. Nah, Allah tetapi kata apa? Allah benar-benar mencabut rasa takut terhadap musuh-musuh kalian. Tetapi kalian laksana buih yang mengalir. Nah, jadi seperti buih. Jadi orang yang masuk ke Islam itu banyak sekali mau jadi orang Islam, mau melaksanakan, tetapi setelah dalam Islam dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, beliau menjawab, Allah benar-benar menyusupkan wahnan di dalam hati kalian. Yaitu beliau menjawab, apakah itu namanya wahnu? Wahnu itu yaitu cinta dunia dan tidak takut mati, dan benci kepada akhirat, benci kepada kematian. Itulah umat Islam itu kebanyakan dia takut mati karena cintanya dunia, dan dia cinta dunia tidak takut mati. Tapi kalau giliran mati, ya itulah yang terjadi umat Islam. Kita lanjut. Ya. Ini enggak nyambung. udah nana tapi dilepas sama dia. Lanjut tuh. Baca. Jawab, enggak, tetapi kalian golongan minoritas. Kalian laksana diri sendiri. Allah benar-benar akan menjadi Inilah yang disebut dengan wahnan. Jadi wahnan itu adalah orang yang suka keinginannya hanya dunia saja, tetapi dia tidak takut mati. Banyak kejadian yang seperti itu yang kita lihat, perhatikan ya. Lanjut, silakan dibaca. Titik. Nah. Ya. Kita sekarang hidup dalam periode buih. Apa itu buih?
Buih itu adalah eh, di atas air ada berbentuk uap apa seperti abu sabun, itu namanya buih yang mengalir. Sekian banyaknya ya tuh, mungkin barangkali 1 miliar lebih, tetapi seperti buih yang mengalir. Banyak orang Islam, jumlahnya banyak, bercampur dengan kotoran. Maksudnya orang Islam itu apa saja dilakukannya, ya kan? Dedaunan, ranting, dan apapun yang mengambang di atas permukaan mengalir tanpa tujuan. Jadi umat Islam itu dah masuk ke dalam seperti mangkok yang tadi, dalam mangkok itu ya seperti itulah, tanpa tujuan. Aliran ini tidak mempunyai tujuan. Kalau air ngalir itu jelas ada tujuannya, kemana? Ke laut atau ke kolam. Tetapi kalau buih itu ngalir, dia hanya ada di atas saja, di atas air itu, tidak mengalir. Sementara sungai mempunyai tujuan. Nah, kemana airnya mengalir? Jadi umat Islam itu periode ini seperti aliran buih. Tidak ada isinya, ngaur, ngambang. Jadi begitu mudahnya dikalahkan oleh siapapun. Jadi kalau misalnya imannya mau dibeli oleh orang, dia mau. Disuruh menjadi ditukar kebaikannya dengan kekafiran, mau dia. Dibodohin, mau. Yang penting umat Islam itu dapat hari ini. Kebanyakan itu. Inilah hadis Rasulullah itu, yang ingin mengalahkan meskipun ia orang yang bodoh dan hina. KTP Islam, ya, mengaku beragama Islam, baca Qurannya hafal, baca Al-Quran boleh, kemudian di dalam prakteknya tidak ada apapun hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seperti orang kafir, seperti orang bodoh. Inilah umat Islam yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis. Lanjut, baca. Nenek baca. Apakah kalian melihat orang-orang yang lain berambisi terhadap Allah dan tunggu kamu akan mendapatkan mereka manusia yang paling lomba pada kehidupan dunia. Bahkan lebih lomba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin ada dari umur 1000 tahun. Padahal umur kalian itu sekali tidak akan menjauhkannya daripada siksa Allah. Maha mengetahui apa kena mengetahui apa yang mereka kerjakan. Coba Nan baca, Nan baca. Yang mulai dari sana tuh, di atas tuh. Baca. Ya, itu dulu ya. Ya. Dari sini bacanya, jangan dari sana. Dari Ya. kiri ke sana. Kalian Cak. lihat umat yang lebih hina dari orang-orang Yahudi. Mereka orang yang paling Atim tadi suruh baca lagi. Duduk. berambisi Atim udah bisa. pada hidup. Ini firman Allah. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka manusia yang paling lomba pada kehidupan di dunia. Bahkan Atim, awas di kepalanya Tim. Atim. Bahkan Atim.
Insya Allah. Ya, Mereka kerjakan. kerjakan ya. Bentar. Jadi ada pertanyaan, adakah kalian melihat umat yang lebih hina dari orang-orang? Mencet anak mana? Kok dipencet deh? Pintar sekarang dia. Aku kan anak kecil lagi. Ya, kepanjangan nih. Ada bacaannya. Baca. Pintar nih. Kan tengah-tengahnya ada. Nanti baca. Ini baca Arabnya. Ini kan bimbamu 2 tahun. Ah, Udah kelewatan nah. Nah, ini Belum. ini kelewatan. Kita ikut nenek kan? Nah ini. ya. Nenek nggak? Nenek itu nenek nggak? Miriam datang. Adakah kalian melihat umat yang lebih hina dari orang-orang Yahudi? Mereka adalah orang-orang yang paling berambisi terhadap hidup Ambil bang. ini. Dalam firman Allah, Allah berfirman, wala tajidannahum uqurwasan nasi alal hayawati minal lazina asraku yaumal haduhum di asrul alfin sana wa ma huwa bimazuzihi minal azabi ayu amara wallahu basirum bima ya'malun. Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba. Nah, manusia yang paling loba adalah orang-orang Yahudi itu. Seperti terjadinya orang Yahudi yang tinggal di Israel yang selalu membantai orang Palestina. Loba dia mau merebut Palestina itu sebagai kampungnya sampai hari ini. Dan dia tidak peduli apakah itu membunuh orang, meracuni orang, mengajar orang dengan cara dia sendiri. Itu yang paling loba, itulah orang Yahudi. Nah, itu dari dulu sudah ada, sampai hari ini juga seperti itu. Bahkan lebih loba lagi dari orang-orang yang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Jadi minta umur panjang itu sebenarnya tidak begitu penting, tetapi tidak akan menjauhkan dari siksa. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang seperti ini. Allah menyindir umat Islam bahwa perilaku umat Islam itu apakah seperti orang Yahudi, orang yang loba seperti itu. Namanya hubud dunia, cinta dunia, tidak peduli akan kampung akhirat. Ya, mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran dari sini bahwa kita umat Islam itu masuklah surga Islam secara keseluruhannya, supaya kita tidak tersesat, tidak disiksa seperti orang-orang yang di dalam firman Allah itu, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih nanti. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan wawasan yang lebih luas. Oh iya, belum baca ya. Kita lanjutkan lagi. Itulah tuh.
Berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur-sayuran, ketimnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ya, di dalam surat 2 ayat 61 katakannya, wa iz qultum ya Musa lan nusbira ala ta'ami wahidin wa'du lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ar min bakliha wa qaiha wa kumiha wa adasiha wa basaliha ola atas tabdilu nallazina huwa adna billazina huwa khairu ahbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihi muzillah wal maskanah wa waba'u bi ghadabim minallahi zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabi bi ghairil haq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Berkata, hai Musa, ya kan? Siapa yang berkata adalah orang-orang kaumnya orang kafir, pengikut Musa. Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Nah, ini dia minta kepada Musa, ya kan? Oleh sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang tumbuhkan di bumi, yaitu sayur-sayurannya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adas, dan bawang merahnya. Musa berkata, mudah-mudahan kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Nah, jadi kalau diperhatikan ayat ini, inilah permintaan orang-orang Yahudi itu kepada Nabi Musa pada zamannya Musa. Siapa itu orang-orang Yahudi zamannya Musa? Orang-orang Israel yang zamannya Musa adalah Fir'aun. Nah, Fir'aun orang yang loba terhadap apa saja yang ada di dunia ini. Nah, dia tidak peduli terhadap kampung akhirat. Jadi itulah namanya wahnan. Wahnun itu adalah orang-orang yang loba dunia, cinta dunia, kemudian tidak takut mati. Dia sukanya maunya semuanya apa ada. Dia minta kepada Musa. Jadi si Musa, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Apa yang lebih baik? Jangan hanya meminta di dunia saja, tetapi untuk menyelamatkan kamu dari api neraka. Itu yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, jadi kalau hidup panjang umur 1000 tahun, kalau tidak berbuat apa-apa untuk keinginan Allah, maka sia-sialah hidup panjang umur itu. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah, kita selalu hendaknya mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini.
menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wahi wabarakatuh.